gebukin jangan. Koruptor, koruptor, siap lawan korupsi, siap basmi korupsi, siap ganyang koruptor. Takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan mereaksi yaitu sebuah video di mana video tersebut itu Bapak Rizik Syihab ceramah di depan jamaahnya yaitu dengan nada yang tinggi ya teman-teman, yaitu tentang terkait pemerintah dan menyinggung lagi yaitu pemerintah, bahwasanya ya haram rakyat itu membayar pajak kepada pemerintah ya selagi pemerintah itu tidak membasmi yaitu para koruptor ataupun disebut perampok uang negara. Nah teman-teman, seperti apa yaitu ceramah dari Bapak Rizik Syihab yaitu tentang terkait masalah korupsi ini? Oke, mari kita simak videonya. Ini CSR bukan buat anggota DPR, saudara. CSR itu buat masyarakat. Boleh diberikan ke panti asuhan, ke pondok pesantren, saudara. Beri buat bangun jembatan, bangun jalanan, bangun apa saja. Yang penting buat masyarakat, bukan untuk anggota DPR RI. DPR RI sudah dapat gaji besar, betul? Begitu dia ngaku, semua anggota Komisi 11 ikut dapat juga CSR-nya. Besoknya kata KPK apa? Oh ya, kami salah paham. Ternyata kedua orang itu belum jadi tersangka dan tersangka belum ada. Iya, ini KPK, saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi apa perlindungan koruptor? Kacau tidak? Kacau tidak? Ya giliran maling ayam digebukin masyarakat sampai bonyok. Iya betul, betul. Nah sekarang saya mau ajak deh, semua nih, saudara, saya mau ajak ke semua. Kalau besok ada maling ayam, maling sendal, maling jemuran, jangan disiksa, jangan dianiaya, saudara, jangan dihakimi haram. Nggak boleh kata aniaya mereka, tangkap, serahkan ke polisi, saudara, selesai. Tapi kalau ada koruptor 271 triliun seperti ini, kejar saudara kemanapun dia lari, gantung di jalanan, lewat pengadilan rakyat. Setuju tidak? Takbir. Jangan maling ayam yang lu gebukin. Ayo sekarang saya mau tanya, besok-besok maling ayam gebukin atau jangan? Ulah digebukin. Setuju? Maling sendal. Ulah. Tapi jangan mentang-mentang ngomong begini, ada maling denger, "Ore, Habib bela gue." Besok gue mau nyolong sendal lagi ah. Yang nyolong tobat, betul? Betul? Jangan mentang-mentang ngomong begini, Habib bilang udah gak digebukin lagi kita. Bukan, saya bukan mau bela maling, saudara. Ada maling ayam, maling jemuran, maling yang receh-receh ini. Banyak mereka nyolong karena terpaksa untuk beli susu anaknya, untuk beli makan istrinya. Jangan disiksa, dia salah, betul, tangkap aja. Tangkap, serahkan ke polisi. Nggak usah dipukul, nggak usah disiksa, nggak usah disakiti. Haram kita lakukan itu. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi kalau maling-maling rakyat, perusak negara yang korupsi triliun-triliunan rupiah, kejar mereka dimanapun mereka berada. Betul? Betul? Nah kita minta Bapak Presiden Prabowo jangan cuma ngomong, kami akan kejar koruptor sampai Antartika. Wow. Jangan ke Antartika dulu, Pak, kejar saja di Antarkita. Betul? Betul? Takbir. Kita doain semoga Prabowo tidak omon-omon saja. Amin. Amin. Yang gak ikut amin gue doain disulan di bandar. Amin. Amin. Semoga Bapak Prabowo sebagai presiden tidak omon-omon saja. Semoga berani melawan koruptor. Semoga berani berantas korupsi. Semoga berani untuk membela rakyat kecil. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Ini kira-kira udah jelas belum? Jelas. Maling ayam gebukin jangan. Koruptor, koruptor. Maling jemuran gebukin jangan. Koruptor, koruptor. Oh, bukan gebukin, gantung. Setuju? Setuju? Maling sendal di musola gebukin jangan. Gebukin jangan. Koruptor, koruptor. Siap lawan korupsi. Siap basmi korupsi. Siap ganyang koruptor. Takbir. Sallu ala Nabi. Udah ya? Udah belum? Udah lanjut? Udah lanjut? Jadi kesimpulan saya mau tanya, koruptor bahaya tidak? Nah yang terakhir, sebelum nanti Habib Hanif dan kawan-kawan membawakan qasidah anti korupsi rame-rame, kita ikuti, setuju tidak? Ada satu seruan himbauan yang saya mau sampaikan. Ini kan sekarang lagi ribut nih soal PPN 12%, PPN 12%, ya. Ada yang bilang begini, Habib naiknya cuma 1%, kok ribut sih? Dari 11% ke 12% kan cuma 1%, siapa bilang? Naik dari 11% ke 12% itu namanya naik 9,09%. Bukan naik 1%. Semula 11%, sekarang 12%, berarti naik 1 dari 11. 1 dari 11 itu, saudara, kalau dikasihkan prosentase itu 9% lebih. Jadi kenaikan pajaknya itu 9%. Jangankan rakyat kecil, orang kaya aja teriak. Nah, ini kita minta PPN 12% ini bukan hanya dibatalkan kembali 11%, tapi turunkan jadi 5 atau 6% saja, betul? Takbir. Ini kita lagi musyawarah nih, ini musyawarah rakyat nih, ini musyawarah bukan nih? Saya mau tanya, setuju gak? Setuju gak? Mana nih panitia rekam nih, masyarakat di sini setuju semua, rekam ribuan setuju. Besok rekamannya kita bawa ke DPR, besok rekamannya kita kirim ke istana, betul? Berdasarkan hasil musyawarah puncak berzikir yang dihadiri oleh puluhan ribu umat Islam
yang terdiri dari habaib dan para kiai, para ajongan, para ulama, para santri, begitu juga kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, sudah disepakati bahwa PPN harus diturunkan menjadi 5% saja. Itu pun hanya diberlakukan kepada orang kaya saja, yang miskin nggak wajib bayar pajak. Setuju? Setuju? Takbir. Keputusan diambil. Enak kan musyawarah? Musyawarah. Habib Hanif langsung ketuk botol. Kira-kira paham nggak? Bukan, jangan nanti kalau saya sampaikan Habib Rizik ngomongnya sendiri, nggak ada rakyat bicara begitu, nggak ada kiai yang begitu, tunjukin filmnya, tonton, betul? Lu masih nggak percaya, bledok sih. Dia belum tahu kalau orang Jawa Barat marah, betul? Hah? Nah, kira-kira jelas nggak? Setuju? Jadi bukan 1% naiknya, bukan, naiknya 9%. Bahkan kita bukan minta diturunin, bukan mahasiswa turun minta 12 dibatalin tetap 11, enggak. Kita minta turunin sampai 5%. Dan itu pun hanya harus diberlakukan bagi orang kaya saja, hanya untuk barang mewah saja, bukan kebutuhan pokok masyarakat luas, betul? Takbir. Sampai di sini jelas? Jelas. Makanya saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak, karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya, saudara. Itu pun cuma 2,5%. Ini saudara baru mimpin negara, mau bikin pajak 12% untuk semua orang, yang kaya, yang miskin, semua kena. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya ceramah dari yaitu Bapak Rizik Syihab, yang dimana Bapak Rizik Syihab itu tidak setuju apabila ya yaitu pemerintah itu menarik pajak dari rakyat selama korupsi itu tidak dibasmi, ya teman-teman. Jadi kalau terkait masalah korupsi ya, yaitu menentang ya para perampok ya uang negara, itu saya setuju ya teman-teman, yaitu dengan pendapat dari Bapak Rizik Syihab ya. Saya setuju, korupsi ini memang harus dihukum yang berat-beratnya karena telah merugikan negara, merampok uang rakyat ya, merampok negara lah teman-teman ya. Jadi saya sangat setuju sekali. Ya, tapi kan ya namanya juga Pak Prabowo ini kan baru menjabat ya menjadi presiden ya. Itu ya harus ada waktu ya teman-teman ya, yaitu untuk membasmi, memberantas para koruptor ini ya teman-teman. Jadi juga Pak Presiden itu juga bagus ya teman-teman, yang dimana Bapak Presiden juga menginginkan ya yaitu pelaku koruptor ya, maling-maling uang negara itu dihukum yang selayaknya 50 tahun kalau kata Pak Prabowo ya teman-teman. Jadi kalau 6,5 tahun ya itu terlalu ringan ya, terlalu ringan ya. Bayangkanlah 271 triliun ya negara itu dirugikan ya teman-teman ya, koruptor ya. Oke lah, ambil 10 triliun ya. Kalau 10 triliun ya teman-teman ya cuma dihukum 6,5 tahun. Ini sangat tidak imbang ya teman-teman ya. Coba bayangkan ya, uang sampai ratusan triliun ya teman-teman ya, itu dikorupsi. Itu berapa banyak ya negara dirugikan, rakyat miskin jadinya teman-teman ya, rakyat menderita. Seharusnya uang itu kembali kepada rakyat ya, untuk mensejahterakan rakyat. Ini malah dikorupsi. Ya, saya sangat setuju sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Rizik Syihab ya. Para perampok-perampok uang negara itu memang seharusnya hukumannya itu setimpal ya. Ya kalau enggak ya hukuman mati gitu ya teman-teman ya. Biar apa? Biar orang-orang yang mau korupsi, mau maling uang negara, mau merampok uang negara, mereka itu ada efek jera. Jadi ada ketakutan gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau hukumannya ringan, ya itu ya jadi masalah, nanti akan muncul lagi dan muncul lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya kalau bisa ya semestinya ya harus bisa. Yaitu apa ya? Yaitu rampas semua asetnya ya, di dalam negeri maupun di luar negeri ya teman-teman. Rampas semua, miskinkan ya. Lalu kemudian hukum yang seberat-beratnya agar ya menjadi contoh bahwasanya ya pemerintah ini tegas gitu ya. Saya setuju sekali. Dan saya sangat mendukung Pak Prabowo untuk membasmi ya, memberantas para koruptor. Tapi yang ingin saya komentari ya Bapak Rizik Syihab ini ya jangan terlalu ya menyinggung Pak Prabowo ya, seakan-akan Pak Prabowo ini kurang tegas atau gimana gitu teman-teman ya. Jadi Pak Prabowo ini sudah bekerja keras ya, kita dukung, kita doakan ya teman-teman ya. Ya kita doakan agar beliau ini sehat walafiat dan memimpin negara
Republik Indonesia ini menjadi lebih maju dan ya bebas dari korupsi. Pak Prabowo sudah bagus ya teman-teman, sudah bagus ya. Semoga Indonesia ini semakin maju. Namun yang disampaikan oleh Bapak Rizik Syihab ini kepada rakyat ya seharusnya lebih adem gitu ya teman-teman ya, nggak usah teriak-teriak seperti itu ya. Jadi nanti rakyat, namanya rakyat kan ada yang berpikirannya itu ya, ada yang nggak nangkap, ada yang nangkap, nanti dikira nanti ya malah membenci pemerintah gitu teman-teman. Nah ini harus ya hati-hati gitu ya, cara penyampaiannya itu harus yang lebih adem gitu ya, nggak usah sampai seperti itu ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.